karena kemarin waktu dengan menyiapkan RPPK, perangkat pembelajaran juga, baik medianya juga kan ditanya lagi apa bunyi kan gitu. Nah sekarang ini saya mau praktek coaching. Nah di sini nanti kita belajar supervisi akademik bersama-sama. Nah, senang hati. alhamdulillah itu ilmu yang saya dapat di Bunda ini, dan itu kebetulan di modul 2.3-nya Bunda Hayati. Jadi mengenai supervisi akademik itu fungsinya untuk apa sih ketika ada permasalahan di kelas. Nah Itu yang saya tunggu sejak lama, kegiatan supervisi akademik teman sejawat. sebelumnya cuma kepala sekolah Nah, atau puji Iya, supervisi kepala sekolah kepada anggota Nah, itu yang rutin dilaksanakan. Kalau untuk teman sejawat sampai detik ini belum pernah, dan baru ingat ini. gitu ya Bunda. Jadi Nah sangat ini senang. hampir sama sih sebenarnya dengan lesson study. Kalau lesson study kan pembelajaran ketika anak belajar gitu ya. Nah kalau ini tidak, saya cuman ingin berbicara ringan mengenai Bunda tuh kendalanya apa, terus inginnya pembelajarannya itu seperti apa, terus potensi apa yang ada di dalam diri Bunda. Nah sebelumnya itu tadi sepertinya saya lihat di kelas nih ya, itu anak-anak kegiatan literasi ya, rupanya ya. Iya, kita belajar untuk menerapkan ke anak-anak itu, memperkenalkanlah istilahnya itu untuk anak-anak ala TK. Sebenarnya dulu tuh sudah ada literasi atau masih baru-baru ini, atau mungkin ada program unggulan di sekolah ini ya? Ya baru-baru ini aja, dan memang diprogramkan untuk di sekolah kita. Ini kan Bunda Hayati kan berada di kelompok B. Ada tidak sih kendala seperti mungkin anak Bu Guru, aku nggak tahu itu huruf apa, kok Bu Gurunya udah cerita sampai jauh kayak gitu. Ya ada kendalanya itu kan kadang tuh anak-anak belum mengenal suku kata, belum mengenal apa itu konsonan seperti itu. Tapi untuk di kelompok B itu harusnya itu diperkenalkan dulu ya. Iya. Tapi hal itu kayak relevan tidak ya di TK? Maksudnya sudah cocok tidak memperkenalkan guru di kelompok B gitu sebenarnya? Iya, karena memang anak pada waktu itu kan sudah harus apa itu menguasai kosakata, mengenal huruf, untuk kendaraan kata tuh ya, untuk berbicara, untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Saya kira itu sangat perlu, apalagi yang lebih penting untuk masa transisi dari Berarti tujuannya kegiatan literasi ya yang dengan bicarakan tadi ya. Baik, berarti alhamdulillah sepertinya sudah programnya itu sudah terperinci gitu ya. Iya. Nah di sini Saya lain gitu. itu ya yang Iya, harus ditingkatkan iya, sama ya. iya. Kira-kira Bu Hayati, untuk melengkapi kekurangan itu, nah kapan? Terus siapa yang mau Bu Hayati ajak berkolaborasi kerjasamanya biar bertukar pendapat gitu? Ya biar bisa tercapai secepatnya itu ya. Kalau saya rasa ya teman sejawat kita yang paham dan mengenal tentang literasi ke anak kita. Gitu. Nah, proses pembelajarannya sudah benar-benar tertata api, terus ada beberapa kompetensi yang dikembangkan terkait supervisi akademiknya juga. Apa ya Bunda di sini yang bisa saya bantu? Untuk mencari metode yang menarik untuk anak, sehingga anak itu mau lebih semangat untuk mengenal literasi. Gitu ya Bunda. Nah, nanti akan saya berusaha semaksimal mungkin melalui observasi ya Bu Hayati. Setelah ini saya akan melihat dulu beberapa persiapan saya. Besok saya akan melakukan observasi kelas jenengan. Nah, senang hati. Itu ya Bunda, kalau bisa totalitas gitu. Oh, Nah, siap. jadi Insya biar Allah. saya tahu, oh ternyata Bunda ini punya kelebihan ini. Nah, ternyata Bunda yang harus dikembangkan lagi yang seperti ini. Nah, gitu. Sepertinya untuk mengontrol emosi kepada anak TK itu harus dilakukan tadi ya Bunda. Kalau saya melihat ceritanya tadi itu loh Bunda nih.
sepertinya juga kompetensi sosial emosional seorang guru juga harus benar-benar dimiliki gitu. Iya. Mungkin anaknya ketika rewel Iya. itu mungkin ya Bunda. Ya, di samping itu juga ada sentuhan naluri seorang ibu. Untuk ya? untuk mendekati anak. Kan kadang anak itu ketika belajar itu kan moodnya berbeda-beda dari rumah, ada yang sudah pondok. Nah itu kita sebagai guru kita harus bisa memahami kondisi anak. Bunda Hayati, yang terakhir Iya. pembelajaran seperti apa yang Bunda Hayati inginkan di anak-anak? Dari kegiatan literasi ini tadi ada pembelajaran diferensiasi, juga ada KSE, kompetensi sosial emosional. Karena jujur Bu Hayati, sebenarnya kompetensi sosial emosional itu harus diterapkan di anak TK. Jadi sebenarnya sebelum ke SD, masa transisi PAUD ke SD itu sebenarnya yang memang bertindak penuh bagaimana pengontrolan sosial emosional anak itu guru TK-nya. Nanti guru SD-nya tinggal melanjutkan. Nah, seperti apa keinginannya Bunda? Ya, ada suatu media yang berbasis teknologi. Ya kan sekarang kan perkembangan teknologi semakin maju. Nah, augmented reality. Oke. Oh, pakai AR ya Bunda? Oke, nanti insya Allah nanti setelah saya observasi jenengan, saya cross check ulang kurangnya gimana, media apa yang pas, terus strategi pembelajaran apa yang cocok dan metodenya saya sampaikan lagi. Terima kasih. Nanti kita akan bertemu di pasca observasi. Ini kan kegiatan kita yang pra observasi, Iya. besok observasi. Berarti kapannya akan bisa saya lihat itu observasinya itu kapannya itu besok ya? Iya. Baik, kalau begitu Bu Hayati, terima kasih atas waktunya hari ini. Sampai jumpa besok. Saya akan merepotkan jenengan sebentar untuk melihat kelasnya jenengan. Tidak Bagaimana masalah. pembelajarannya. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hayati. Selamat siang Bu Widi, semoga sukses. Pembelajaran yang berupa modul, ajar, asesmen untuk penilaiannya, dan dilengkapi dengan media belajar untuk menarik anak-anak supaya mau belajar dengan senang, dengan semangat dan happy. Masya Allah, luar biasa sekali, lengkap sekali Bu Hayati ya persiapannya. Nah, dari sini apa ada ya Bu beberapa materi yang sulit disampaikan kepada anak-anak? Ya, itu kita pada tahap menarik kesimpulan. Anak-anak itu biasanya ketika menarik kesimpulan itu kalau tidak diberikan kata pemantik atau kata kunci itu tidak bisa membuat atau menjawab pertanyaan yang kita tanyakan. Jadi harus ada kata kuncinya baru mereka bisa menjawab. Gitu ya Bu ya. Wah, kalau dilihat-lihat ini berarti nanti mengenai pembelajaran berdiferensiasi pun sudah dapat ya Ya, insya Allah di ada. kegiatan literasi Iya, ini iya. ya. Mungkin ada metode atau strateginya Itu kita mengenalkan metode read aloud. Read aloud, oke. Sepertinya saya agak menangkap sedikit. Read aloud itu cerita nyaring gitu ya, Bu, Ya, ya? membaca Suara dengan suara nyaring. Dengan anak-anak itu kan identik suka berteriak ya, kadang Oh, iya, itu iya. ya. Itu secara tidak langsung itu melatih pendengaran juga. Selain itu mungkin ada strategi lain atau metode baru PBL. oke, problem solving ya. Iya. Jadi siswanya nanti akan merasa seperti apa ya? merasa happy, dan karena kegiatan itu kan bisa diulang-ulang untuk anak-anak, dan secara tidak langsung kebiasaan yang berulang-ulang akan membuat anak itu istilahnya itu cepat nyantol, cepat nangkap apa yang dikasih gurunya. Waduh, luar biasa sekali Bu Hayati. Ini perangkat media sudah siap. Nah, tujuan pembelajarannya sudah tahu nih, point of view-nya sudah dapat. Jadi nanti tinggal evaluasi tadi pakai Iya, assessment iya. dan lain-lain. Tapi di sini saya juga melihat sepertinya student well-being, kesiapan belajar siswanya, readiness-nya sudah dapat. Maksudnya nanti anak-anak diberikan kegiatan literasi ini, "Wih, Bu Guru kok seru sekali ya." Iya. Dan sepertinya saya lihat di kelas ini sudah banyak literasinya ya Bu. Peraturan kelas, ada pilar, ada kesukaan. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi itu sudah diterapkan jenengan. Nah, bagaimana sih
kegiatan literasi ini menjadi pembiasaan di TK Negeri Pembina 1 Jetis? Ya itu tadi, dengan kegiatan itu anak-anak itu secara tidak langsung itu apa ya istilahnya itu membiasakan diri untuk mengenal itu, dan ketika dia diajak berkomunikasi itu nyambung. Gitu nggih. Kalau menurut Bunda Hayati, ada tidak kekurangan dalam diri Bunda Hayati yang Bunda Hayati rasakan, masih kurang nih untuk memperkenalkan perbendaharaan kata yang pas untuk bahasanya anak-anak, atau mungkin yang lain? Ada. Ketika kita menyampaikan suatu kosakata yang tidak dimengerti anak, tapi kita itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, badan sehat, pikiran cerdas, senyum ceria. Yes, yes, yes. Hebat sekali, terima kasih atas semangatnya yang luar biasa. Hebat, anak-anak tadi sudah absen dengan tertib, tidak ada yang menyerobot. Berarti anak-anak sudah bisa melaksanakan kegiatan antri dan bersabar. Tepuk tangan. Nah, hari ini kita lihat ya papan absen kita. Bagaimana perasaannya anak-anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini? Iya, Mbak Keke bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Mbak Talita? Senang. Mbak Ravanda? Senang. Mbak Restu? Mbak Dinda? Mbak Anura? Mas Hida? Mas Fano? Mas Fano ini kenapa ini? Iya, coba yuk kita cari tahu ya kenapa kok seperti ini. Coba bercerita, kenapa saya? Kenapa? Ada apa hari ini? Ada apa? Coba. Tadi di rumah bagaimana mau berangkat sekolahnya? Ada yang tidak enak kira-kira? Kenapa? Enggak. Kenapa kok milih ini? Coba dijelaskan. Teman-temannya ingin tahu ya? Ya, ayo silakan Mas Wano. Ayo coba. Ya teman-temannya itu tahu. Mereka penasaran. Kenapa kok Mas Wano sedih? Ya, nggak apa-apa. Yang berani mengungkapkan. Kenapa? Ternyata Mas Wano sedih. Hari ini ada yang tidak membuli ya katanya. Ada kan? Mas Wano lihat sendiri dan mendengarkan. Teman-teman semuanya mau berteman dengan Mas Wano. Begitu? Masih boleh sedih enggak? Masih boleh sedih? Nah, sekarang bagaimana perasaannya Mas Wano? Senyum. Sekarang coba diletakkan senyumnya. Ya. Ya, kita beri aplaus untuk Mas Wano. Kita kasih semangat teman-teman. Iya, terima kasih. Anak-anak. Nah, hari ini Hayati. Saatnya baca buku, saatnya baca buku, saatnya baca buku. Ayo dengarkan, ayo dengarkan, saatnya baca buku. Nah, sekarang anak-anak waktunya menjadi pendengar yang baik. Mata, telinga, Bu Hayati dan lihat buku gambar ini. Yuk coba. Sekarang Bu Hayati akan membacakan buku cerita untuk anak-anak. Buku ceritanya ini menarik loh ya. Maukah kalian mendengarkan Bu Hayati? Terima kasih. Nah, coba anak-anak yang disayangi Bu Hayati, buku ini ditulis oleh Kak Flo Jusung. Siapa sayang? Kak Flo Jusung. Iya, Kak Flo ini adalah seorang penulis. Kalian tahu apa itu penulis?
penghargaan loh ya bagi seorang penulis yang sudah membuat sebuah buku. Ada yang tahu apa penghargaannya? Dia mendapatkan apa? Penulis akan mendapatkan uang dari buku yang sudah dikarang dan ditulisnya. Iya, hebat. Anak-anak bisa loh ya kalau bisa jadi penulis. Adakah yang mau jadi penulis? Hebat. Sekarang belajar yang rajin ya jadi penulis. Oke, nah sekarang apa yang kalian lihat dari buku ini? Anak sedang ke laut ketemu lumba. Iya, apalagi? Apalagi? Lumba-lumba. Anak mengelus lumba-lumba. Berarti apa yang dia lakukan ini? Baik. Aslinya kalau lumba-lumba itu aslinya dia punya lumba-lumba di laut. Habis itu ketika anak itu mendatangi lumba-lumba itu. Iya, anak ini sedang menunjukkan rasa apa? Rasa sayang. Rasa sayang. Rasa sayang. Rasa sayang kepada siapa? Kepada hewan-hewan apa? Lumba-lumba. Ciptaan siapa ini? Allah. Anak ini sedang menunjukkan rasa cinta terhadap ciptaan Tuhan. Kalau ini hewan ini ada di mana? Laut. Kalau anak-anak lihat bagaimana ini suasananya lautnya? Bagus. Apa lagi? Apa? Luas. Apa lagi? Apa lagi? Gigitnya lumba-lumbanya ada mata hidungnya. Oh iya, ini apa lagi? Air. Airnya jernih. Kalau jernih berarti laut ini Bersih. bersih. Hebat, tepuk tangan Mbak Talita. Mbak Tete juga hebat. Nah, anak-anak. Oh iya, banyak rerumputan. Hari ini Bu Hayati akan membacakan suatu cerita yang menunjukkan pilar karakter, kebersihan, dan cinta terhadap ciptaan Tuhan. Nah, kira-kira ceritanya apa yang di buku ini ya? Apakah kalian sudah penasaran? Supaya tidak penasaran, yuk kita dengarkan ya ceritanya ini. Nah, buku cerita ini berjudul Orka yang Malang. Bareng-bareng. Orka yang malang. Sekali lagi. Orka yang malang. Ya, orka yang malang. Siapakah orka itu? Lumba-lumba. Lumba-lumba. Ya, coba sekarang anak-anak kita lihat. Ya, dilihat ya. Dengarkan ya. Halo teman-teman, saya seorang putri Dayak yang bernama Nara. Siapa? Nara. Saya tinggal di rumah Lamin. Rumah ini adalah rumah tradisional suku Dayak di Kalimantan Timur. Desa tempat saya tinggal dialiri sungai terbesar di Kalimantan Timur, yaitu Sungai Mahakam. Saya memiliki sahabat. Setiap hari saya bermain dengannya. Dia adalah seekor pesut kecil yang bernama Orka. Pinter. Orka, sahabat saya, tinggal di Sungai Mahakam bersama ayah dan ibunya. Kata ayah saya, saat ini jumlah pesut semakin berkurang. Suatu hari, saya pergi ke tepi sungai untuk menghampiri Orka. Namun, saya tidak menemukannya. Orka sudah punya. Setelah cukup lama menyusuri tepi sungai, akhirnya saya menemukan Orka. Namun, Orka yang saya lihat tergeletak di pinggir sungai.
Saya berlari sambil menangis menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, saya menceritakan tentang orka kepada ayah. Saya dan ayah tiba di pinggir sungai. Ayah memeriksa keadaan orka. Ternyata orka sudah mati. Ketika mulut orka dibuka, ayah menemukan beberapa sampah plastik. Ayah mengeluarkan sampah dari mulut orka. Beberapa warga datang dan ikut membantu ayah. Sampah plastik telah membuat saya kehilangan sahabat. Orka mati karena menelan sampah plastik. Dia mengira sampah plastik adalah ikan makanannya. Pesut adalah hewan langka yang harus dilindungi. Yuk, jaga kebersihan Sungai Mahakam agar pesut bisa tetap hidup dan berkembang biak dengan baik. Nah, selesai deh ceritanya. Sekarang anak-anak tadi sudah mendengarkan cerita yang dibacakan Bu Hayati di buku cerita. Sekarang waktunya Bu Hayati bertanya sama anak-anak. Apakah kalian tadi sudah mendengarkan? Tandanya apa kalau sudah mendengarkan? Kalau ditanya bagaimana? Kalau ditanya setelah mendengarkan apa? Bisa. Hebat, tepuk tangan untuk Mbak Dinda. Kalau sudah mendengarkan buku yang dibaca Bu Hayat tadi, pasti anak-anak akan bisa menjawab pertanyaannya. Ayo coba. Siapa nama tokoh dalam cerita ini? Siapa? Siapa? Siapa ceritanya? Siapa? Yang cantik tadi loh. Yang Putri Daya. Siapa tadi namanya? Nara. Tepuk tangan untuk Mbak Ravanda. Berarti Mbak Ravanda tadi menjadi pendengar yang baik, hebat. Dapat nilai bintang 4 untuk Mbak Ravanda. Sekarang yang kedua. Apa nama sungai yang ditempati tempat tinggal Nara tadi? Orka. Sungai apa? Iya, tepat. Sungainya ada di Kalimantan. Namanya sungai apa? Dibantu Bu Hayati ya. Sungai Mahakam. Apa? Apa Mbak Restu? Sungai Mahakam. Hebat. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apa nama rumah yang ditempati Mbak Nara tadi? Namanya apa? Rumah adat Kalimantan tadi? Rumah tradisional. Pintar, tepuk tangan untuk Mbak Dinda. Namanya rumah tradisional. Namanya rumah apa Mbak Dinda? Ada yang bisa bantu jawab? Tradisional apa? Dibantu Bu Hayati ya. Rumah Lamin. Apa? Rumah Lamin. Sekarang selanjutnya. Apa nama hewan sahabat dari Nara? Hebat, namanya si orka. Mengapa ada banyak sampah di mulut orka? Karena orka penelannya memakan sampah. Iya, yang ada di laut. Karena dikira itu ikan. Iya, Karena dikira itu makanan. Iya. Makanan yang disukai. Iya, bagaimana menurut anak-anak? Tadi sampah yang ada di laut itu? Banyak sekali. Iya. Orang membuang sampah-sampah di laut yang tempat orka tinggal. Iya, kalau menurut Mbak Keke, bagaimana sih orang yang membuang sampah di laut? Tidak baik. Tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena membuang sampah sembarangan. Iya, satu membuang sampah sembarangan. Yang kedua apa? Makanya nanti kota
sungainya jadi kotor. Nanti peliharaan meninggal semua. Iya, betul sekali. Peliharaannya meninggal semua karena makan apa tadi? Sampah. Hebat. Sekarang bagaimana cara kamu menjaga kebersihan lingkungan di tempatmu? Tidak membuang sampah sembarangan. Pintar, tidak membuang sampah di sembarangan. Hebat. Membuang sampah di tempat sampah karena kita harus membuang sampah di tempatnya biar lingkungan kita jadi apa? Bersih. Jadi bersih. Siapakah yang bertugas untuk membersihkan dan menjaga lingkungan kita? Siapa? Manusia. Kita harus menjaga lingkungan kita biar bersih karena lingkungan bersih menjadikan hidup kita sehat. Apa semuanya? Ayo kita nyanyi sama-sama kebersihan. 1, 2, 3. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat, kerja pun giat. Nah, anak-anak, salah satu tugas kita adalah menjaga kebersihan ya. Semoga sungai di Kalimantan ya terbebas dari sampah-sampah plastik sehingga ikan-ikannya tidak mati dan bisa bertahan hidup karena ikan pesut ini adalah hewan langka, hewan yang harus dilindungi. Ya, anak-anak, untuk hari ini buku ceritanya yang sudah dibaca Bu Hayati sudah selesai. Apakah perasaannya hari ini anak-anak? Bagaimana perasaannya setelah menang? Adakah di antara teman-teman yang bisa menceritakan buku cerita yang sudah dibaca Bu Hayati? Adakah yang bisa menceritakan kembali? Siapakah yang bisa? Jangan malu-malu. Yuk, tunjuk tangan. Siapakah yang berani? Ayo. Mas Mano, ada yang mau berani? Ada yang berani? Ayo, apa-apa. Ayo. Biasanya kan semuanya. Ayo siapa? Ayo jadi anak yang berani, jadi anak yang hebat, mau tampil. Puji tak mau. Ayo siapa? Ayo Mbak Talita. Ya, kasih semangat untuk Mbak Talita. Ayo Mbak Talita dari sini. Mbak Talita mau menceritakan kembali tentang buku cerita yang dibaca Bu Hayati? Mau? Ya, yuk mulai. Siapa tadi namanya ini? Nara. Nara punya sahabat siapa? Orka. Ya, terus? Mbak Nara ini putri mana? Putri dan Gaya. Mbak Nara tinggal di mana? Di Sungai Mahakam, Itali, di Kalimantan. Mbak Nara punya sahabat siapa? Lumba-lumba. Punya sahabat siapa namanya? Orka. Nah, suatu hari Mbak Nara mencari siapa? Setelah itu apa yang terjadi pada Orka? Mati. Kenapa kok mati? Di banyak sampah. Di mana? Di mulutnya Orka. Kenapa kok sampai sampahnya masuk ke mulutnya Orka? Iya, di sungai sampahnya banyak sehingga Orka mengira sampah itu adalah makanannya. Nah, apa yang dilakukan supaya laut kita bersih? Dibersihkan dengan cara
sudah menceritakan kembali. Aplaus yang meriah untuk Mbak Talita. Ada lagi? Ada lagi? Mbak Dinda, mau Mas Aldi? Ayo Mas Aldi sama Mbak Dinda, silakan. Silakan. Ya, siapa dulu yang mau bercerita? Ya, Mbak Dinda, coba diceritakan. Boleh aku. Ya, dibantu Mas Aldi. Ayo Mas Aldi, silakan diceritakan. Ya. Ada putri yang bernama Nara. Ya, pinter. Lanjut. Dia tinggal di lingkungan tradisional. Terus? Ya, terus? Saya memiliki sahabat. Setiap hari saya bermain dengannya. Ia adalah seekor kucing kecil yang bernama Orka. Orka sahabat saya tinggal di Sungai Mahakam bersama ayah dan ibunya. Kata ayah saya saat ini jumlah pesut semakin berkurang. Suatu hari saya pergi ke tepi sungai untuk mengambil korban. Namun saya tidak menemukannya. Setelah cukup lama menyusuri tepi sungai, akhirnya saya menemukan Orka. Namun Orka yang saya lihat tergeletak di pinggir sungai. Saya mulai sambil menangis menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, saya menceritakan tentang Orka kepada ayah. Saya dan ayah tinggal di pinggir sungai. Ayah memeriksa keadaan. Ternyata Orka sudah mati karena mulut Orka ketika ayah menemukan beberapa sampah plastik. Ayah mengeluarkan sampah dari mulut Orka. Beberapa warga datang dan ikut membantu ayah. Sampah plastik telah membuat saya kehilangan sahabat. Orka mati karena menelan sampah plastik. Ia mengira sampah plastik adalah ikan makanannya. Pesut adalah hewan langka yang harus dilindungi. Yuk jaga kebersihan Sungai Mahakam agar pesut bisa tetap hidup dan berkembang biak dengan baik. Hebat, tepuk tangan untuk Mbak Dinda, Mas Aldi. Sudah berani tampil dan dengan lancar membaca buku cerita yang sudah diceritakan Pak Yadi. Aplaus yang meriah untuk anak kandung Mas Aldi dan anak cantik Mbak Dinda. Nah, anak-anak, untuk ini Mbak Yadi sudah membacakan buku cerita dengan judul apa tadi? Yang Mana. Besok kita akan membaca buku cerita lagi ya. Iya, terima kasih
hari ini anak-anak sudah menjadi pendengar yang baik. Yang diri Bu Hayati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda Hayati. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Bunda hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Bunda minta waktunya sebentar ya untuk serangkaian pasca observasi, karena kemarin kan kita sudah melakukan observasi di kelasnya Bunda nih. Nah, ketika melaksanakan observasi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, dan terkait kegiatan pasca observasi ini kira-kira nih harapan Bunda setelah saya observasi apa ya? Ya, harapan saya untuk pembelajaran literasi yang saya terapkan ke anak-anak ada peningkatan, anak-anak ada moodnya sehingga dia bahagia ketika menerima materi tersebut. Masya Allah. Nah, bagaimana perasaan Bunda setelah diobservasi? Ya, agak plong karena memang selama ini kan untuk kegiatan itu tidak pernah saya terima. Wah, berarti kegiatan coaching ini baru kali pertama ini Iya, ya? baru kali ini dan mengenal juga baru kali ini. Sebenarnya itu yang diharapkan sejak lama Iya, atau iya. gimana Bu? Ya, memang harapan kami ini dalam teman sejawat itu ada kayak seperti itu, sehingga kita kan tahu kekurangan kita dalam mengajarkan literasi ke anak-anak. Nah, selama ini belum ada, baru dengan ini, jadi ini sesuatu yang baru dan saya berharap ini ada tindak lanjutnya. Oke. Nah, persiapan sebelum observasi itu untuk menyiapkan alat pembelajaran, media, apakah sudah sesuai ekspektasinya Bunda? Ya, sangat sesuai karena apa? Untuk media itu sangat penting karena dengan media yang kita tunjukkan ke anak-anak, kalau media itu menarik anak-anak itu dengan dengan secara langsung, secara antusias itu langsung bisa menerima dan mengikuti apa yang mau kita ajar. Kemarin saat observasi sepertinya ada salah satu muridnya Bunda yang langsung semangat ya, maksudnya semangatnya itu langsung antusias langsung mengajukan pertanyaan gitu. Nah, apakah itu salah satu pembelajaran yang selama ini Bunda harapkan anak-anak lebih aktif karena medianya menarik, bahkan strategi pembelajarannya sudah berbeda dari yang sebelumnya, apakah seperti itu? Iya, itu memang keinginan saya dan apa dalam kelas itu tidak hanya guru, kan bukan hanya sebagai fasilitator, anak-anak itu yang kita pancing. Jadi istilahnya itu anak lebih banyak lah untuk berbicara, tidak guru aja yang berbicara. Jadi ilmunya anak-anak itu sambil proses itu tadi dia mencari pada waktu kegiatan kita interaktif untuk saling bertanya. Bagaimana pun perasaannya anak-anak? Lebih bersemangat, senang atau gimana ya? Seperti yang Bu Widi kemarin lihat kan anak-anak antusias ya. Iya. Ketika saya memberikan literasi itu anak-anak langsung memberikan pertanyaan, bahkan ada yang di luar ekspektasi saya loh. Dia kok bisa ya bertanya seperti itu. Wah, makin seru ini ya Bunda ya, tapi masih banyak nih rentetan pertanyaannya nih. Jadi ketercapaian pembelajaran saat kegiatan literasi sudah sampai batas minimal atau mungkin sudah cukup maksimal? Ya kalau untuk maksimal kan tidak ada ya, kita kan dalam proses kan terus setiap hari kita kan harus membaik dan insya Allah anak-anak senang dan itu kalau menurut saya itu ada perubahan yang besar di anak-anak sehingga dia itu bisa menginformasikan istilahnya itu dia itu bisa mengungkapkan apa yang ada di hati. Nah, hal-hal apa nih Bunda yang harus dipertahankan? Ya itu untuk moodnya anak-anak, ya dia itu tetap senang dengan pembelajaran literasi itu, dan media kita harus senantiasa berinovasi untuk membuat media yang semakin hari semakin membuat mereka semakin tertarik. Jadi istilahnya media itu harus kita perbarui, gimana kita membuat media yang bisa menarik untuk anak-anak. Lalu hal-hal apa ya yang harus diperbaiki kita pernah observasi itu?
Mungkin kalau saya lihat karena anak-anak kan kemarin itu konsentrasinya sempat terpecah karena ya mungkin namanya anak-anak ya bunda apalagi anak TK ini kan 5 menit aja udah cukup. Nah ini kegiatan literasi nih, otomatis bu gurunya kan harus mengkondisikan keterampilan sosial emosionalnya melalui ice breaking mungkin yang tadinya di awal mungkin bisa di tengah atau di akhir. Apakah seperti itu atau mungkin ada pendapat lain dari bunda? Ya. Kalau lihat anak-anak sudah kayak agak rame, agak ragu, itu kan istilahnya konsentrasinya anak-anak sudah agak buyar. Nah, disitulah kita peran guru, kita memberikan ice breaking dengan tepuk tangan, dengan nyanyi-nyanyi, dengan senam, menggerakkan seluruh anggota tubuh sehingga anak itu bisa fresh lagi dan tidak jenuh dengan kegiatan yang tadi. Kan anak-anak kan senangnya itu kan bergerak bebas, ya tepuk-tepuk gitu. Jadi kalau sudah kita memberikan ice breaking, semangatnya anak-anak tumbuh lagi. Iya betul. Nah bunda, apa nih rencana tindak lanjut terkait observasi ini? Mungkin kayak ada pengembangan diri karena kan bunda memikirkannya itu inovasi kedepannya harus membuat media yang sesuai kebutuhan belajar anak dan lebih baru lagi keterbaruannya. Nah mungkin bunda ada keinginan gitu? Ya media pembelajarannya ya ke IT, menunjuknya ke IT. Ya dengan apa itu kita memberikan apa itu kayak film di laptop itu kan semakin menarik untuk anak-anak. Jadi tidak gurunya yang Oh gitu ya bunda. Ya. Jadi sepertinya pengembangan diri seorang guru itu penting ya bunda. penting sekali karena dengan pengembangan diri kita bisa mengukur sejauh mana sih kemampuan kita dalam melayani anak-anak dan memberikan materi yang bisa menarik anak-anak. Apakah Bunda Hayati juga memiliki keinginan untuk berbagi praktik baik ini kepada gugus KKG atau bahkan di DKI kecamatan? Apakah ada Bunda? Ada, karena apa? Kalau ilmu yang bermanfaat itu kan kita bisa menularkan ke semua teman, apalagi kita kan sama pengajar di PAUD itu kan perlu banyak inovasi, perlu banyak apa ya sharing-sharing, karena dengan sharing kita bisa mengetahui ilmu yang apa yang sekarang sedang tren gitu, metodenya apa. Nah, dari rencana tersebut kira-kira kapan nih waktunya Bunda ingin praktik baik? Biasanya itu kalau ada kegiatan di kecamatan yaitu KKG, yaitu guru dan sama IDDKI. Tapi kalau lebih fokus itu ke KKG. Karena apa? KKG itu hanya beberapa TK. Kalau IDDKI kan seluruh TK satu kecamatan yang terdiri dari 32 TK. Biasanya itu kan tidak bisa menjangkau. Optimal ya, nggak optimal. Kalau gugus itu kan hanya 7 TK itu kan jadi enak kalau untuk satu kaki seri. pastinya dalam waktu dekat ini kan atau mungkin atau gimana? Iya, insya Allah bulan depan karena apa pertemuan gugus itu sudah dijadwalkan 1 tahun itu ada kurang lebih 10 kali pertemuan. Baik. Nah, kalau memang rencananya sudah terlaksana seperti itu atau sudah ada rentetannya nanti rundownnya, nah siapa saja nih yang mau dilibatkan? Yang pasti itu teman sejawat. Karena teman sejawat itu kan yang tahu seluk-beluknya juga. Saya itu juga kepala sekolah, kita minta masukannya juga dan ya warga sekolah tentunya. Nah Bun, kemarin itu saya melihat ada hal yang unik. Jadi maksudnya anak TK itu kan nggak ngerti namanya peraturan kelas. Tapi kemarin ada beberapa anak yang langsung membuat kesepakatan kelas dari sebuah kata-kata pemantik dari Bunda. Apakah kebiasaan baik kesepakatan kelas itu selalu ada setiap hari Bunda? Insya Allah selalu ada. Karena apa? Anak kecil itu kalau dilakukan pembiasaan secara berulang-ulang dia itu mengerti. Nah, ketika kita setelah apa itu baris di luar senang, itu kan kita masuk. Jadi sebelum merokok dan lain sebagainya biasanya kita itu untuk menertibkan anak-anak kita itu saling bertanya, terus curhat hari ini bagaimana perasaannya. Nah dari situ nanti anak-anak itu kan kita mengetahui bagaimana moodnya hari itu. Nah di situ kita akan membuat peraturan bersama-sama yang bisa membuat kelas itu kondusif, yang nanti kalau bermain itu semuanya happy, semuanya senang, tidak ada yang apa itu
diasingkan gitu. Biasanya itu ayo anak-anak hari ini kita peraturannya apa ya. Jadi anak-anak buat sendiri. Kalau anak-anak buat sendiri, insya Allah mereka akan mentaati karena itu hasil karya mereka. Skip. Nah, benar. Berarti kegiatan literasinya ini anak-anak sudah terbiasa sejak lama. Iya. Cuma istilahnya aja Baru mengenal. Iya. Iya. Bunda gimana nih daya dukung Bunda terhadap budaya positif? Sepertinya kalau saya amati, Bunda sudah buat peraturan kelas, ada bagaimana perasaan juga. Nah, daya dukungnya kalau 1 sampai 10 kira-kira ini berapa ya? Berapa ya? Kalau menilai diri sendiri itu agak canggung. Tidak apa nanti saya juga menilai Bunda. Oh iya, dari jenengan dulu aja. Kalau saya sih 8, karena apa anak ketika ditanya bagaimana perasaan hari ini pasti kan anak-anak langsung antusias. Iya. Ngambil yang smile atau ngambil yang menangis dengan segala alasannya anak-anak. Nah kalau Bunda sendiri, Ya, ada apa saja. oh gitu. Nah Bunda, apa yang akan Bunda fokuskan setelah observasi ini? Mungkin kalau untuk anak-anak penambahan kosakata. Kalau saya boleh saran sih Bunda pengen kayak 1 hari gitu anak memilih, nah itu ada pohon pohon abjad ya. Guru aku mau huruf B, mungkin Bunda bisa tanya pohon apa yang berawalan huruf B, langsung buat kalimat ya Bun, aku lihat Robi kayak gitu. Nah berarti fokusnya Bunda nih pembelajaran yang berdiferensiasi beragam untuk anak-anak, mengingat anak-anaknya Bunda saya lihat gaya belajarnya beragam. Ada yang suka mendengar di auditoriumnya, ada yang memang kinestetik. Nah, Ada yang suka ngomong. gitu ya kayak kemarin iya. selesai buku Pakai ya. Iya Bun, luar biasa sekali. Jadi tujuan apa sih Bunda yang belum tercapai dari kegiatan literasi ini? Itu dia itu tadi memahamkan konsep baru, kata-kata baru yang kadang belum anak-anak belum kenal, anak-anak belum pernah mendengar. Jadi Lantas keberhasilan ini diukur melalui apa Bunda? Kalau Bunda, mungkin penilaiannya untuk anak-anak. untuk anak-anak itu kan dia bisa membaca, ya persiapan dia atau masa transisi ya. Iya. Nah, tinggal 3 pertanyaan lagi nih Bun. Siapa pihak lain yang akan Bunda libatkan terkait rencana tindak lanjut setelah observasi selain ibu dewan guru, rekan sejawat juga, ibu kepala sekolah, pihak lain? Pihak lain yang kayaknya itu ya yang mengerti IT. Oh gitu. Ya, untuk membuat media yang berbasis IT. Mungkin nanti bisa seperti kemitraan dengan wali murid. Iya. Kolaborasi itu barangkali ada wali murid yang memang profesinya di bidang IT Iya, atau paham IT. guru, Iya. wali muridnya itu seorang guru tapi memang IT-nya lebih. Nah, itu kan kita penting ya. Iya. Nah, mungkin di situ. Iya. Nanti bisa juga sepertinya Bunda guru sebagai wali murid sebagai seorang guru mungkin sekali, 2 hari kayak gitu ya Bunda. Iya. Wah itu berarti ada urusan baru lagi. Nah Bun, setelah di coaching rasanya seperti apa? Ya rasanya lega kan kita juga bisa tahu oh ini loh kekurangan kita sebagai guru. Nah akhirnya kita bisa apa ya istilahnya itu mencari solusinya. Nah, untuk Ada yang masih mengandal nggak Bun setelah di coaching? ya insya Allah sudah. Nah, tapi Bunda pernah sadar nggak kalau Bunda itu punya masalah dan Bunda yang menyelesaikan masalah karena Bunda punya potensinya itu besar, tinggal digali aja. Harus ada yang tanya-tanya Iya, terus, ada romantiknya itu harus ada kan kita Gitu. kan tidak bisa menilai diri kita sendiri, yang bisa tahu kekurangan kita, kelemahan kita kan kita juga bisa termasuk jawab penjenengan yang bisa tahu itu. Nah, itu masukan itu ya sangat kami harapkan. Oke, baik Bunda, terima kasih atas sharing-sharingnya dan alhamdulillah kegiatan pasca observasi telah selesai. Besar harapan saya akan ada observasi lanjutan Oh nih. ya dengan senang Sehingga hati. praktik coaching saya ini bisa berjalan sebagaimana mestinya dan selalu rutin sehingga teman-teman guru juga merasakan apa yang kita rasakan. Ya, amin. Kami tunggu. Oke, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda. Selamat siang juga. Kita bisa bersama mengubah dunia